Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan melanjutkan materi kita, yakni ultrasound terapi. Ini pada bagian 2. Oke, kita mulai. Dikatakan di sini, ultrasound is a form of mechanical energy, not electrical energy. Nah, di sini ditekankan bahwa ultrasound ini menggunakan energi mekanik untuk melakukan terapi, bukan energi listrik. Nah, karena pada materi sebelumnya kita sudah membahas bahwa pada alat atau modalitas ultrasound terdapat bahan piezoelektrik, di mana letak dari bahan piezoelektrik ini pada transducer. Bahan piezoelektrik yang diletakkan pada transducer ini dia dialiri arus listrik. Arus listrik yang mengalir pada bahan piezoelektrik akan dikonversi menjadi energi mekanik, di mana arus listrik yang mengaliri bahan piezoelektrik membuat bahan piezoelektrik ini akan memampat dan meregang sebanyak frekuensi yang digunakan pada arus listrik tadi. Ketika frekuensi pada arus listrik yang digunakan adalah 1 MHz, maka paparan arus listrik yang frekuensinya 1 MHz ini akan membuat bahan piezoelektrik memampat dan meregang sebanyak 1 juta kali per detik. Pemampatan dan peregangan bahan piezoelektrik ini seperti bergetar. Ini bergetar, ada getaran sebanyak 1 juta kali per detik. Pemampatan dan peregangan seperti gerakan bergetar ini akan menghasilkan gelombang ultrasound dengan frekuensi 1 juta kali per detik pula. Nah, sehingga fungsi dari bahan piezoelektrik ini adalah untuk mengkonversi arus listrik menjadi energi mekanik. Mengkonversi energi listrik menjadi energi mekanik. Nah, sebagaimana gampangannya kalau kita mengisi udara pada memompa ban kita, ban motor kita udaranya kurang atau kempes, maka kita datang ke tempat tukang tambal ban untuk mengisi udara dengan pompa udara yang menggunakan arus listrik, yang menggunakan tabung. Nah, ketika digunakan pompa listrik tadi, maka bukan berarti ban kita dialiri listrik, tidak. Tapi pada pompa tabung tadi mengkonversi arus listrik menjadi udara, sehingga udara yang digunakan untuk mengisi ban motor kita yang kempes. Nah, sehingga sama halnya dengan ultrasound. Penggunaan bahan piezoelektrik ini fungsinya untuk mengkonversi arus listrik menjadi energi mekanik. Energi elektris dikonversi menjadi energi mekanik. Oleh siapa? Bahan piezoelektrik. Nah, selanjutnya, sound waves are longitudinal waves consisting of area of compression and rarefaction. Nah, kemarin juga sudah digambarkan bahwa gelombang ultrasound yang dipancarkan oleh transducer ini akan terlihat seperti ini. Nah, ini ilustrasi ya, diilustrasikan seperti ini. Ada gelombang yang naik, ada gelombang yang turun, dan terus seperti itu. Sebanyak frekuensi yang digunakan. Kalau frekuensi yang digunakan adalah 1 MHz, maka terjadinya kompresi dan rarefaction, terjadinya pemampatan atau kurva naik, dan terjadinya rarefaction, peregangan atau kurva turun sebanyak 1 juta kali per detik. Nah, itu banyak sekali itu ya, 1 juta kali per detik kurva naik dan turun. Nah, ini adalah gambaran ilustrasi di mana ketika suatu medium dipaparkan atau dilewati gelombang ultrasound, gelombang longitudinal ini, maka molekul pada medium-medium tersebut akan memampat, kompresi pada kurva yang naik, dan molekul-molekul pada medium tersebut akan meregang pada kurva yang turun. Nah, jadi rarefaction. Nah, sehingga gelombang longitudinal yang kurva yang naik turun ini hanya ilustrasi, bukan kemudian ketika ultrasound dinyalakan kemudian muncul gelombang seperti ini. Tidak. Ini hanya ilustrasi bahwa ketika gelombang ultrasound ini dipancarkan, maka molekul pada medium yang terpapar gelombang ultrasound ini molekulnya ada yang memampat dan meregang. Sebanyak apa? Ya sebanyak
frekuensi yang digunakan. Kalau tadi frekuensi yang digunakan 1 MHz, maka molekul pada medium tersebut yang terpapar gelombang ultrason akan memampat dan meregang sebanyak 1 juta kali. Oke, selanjutnya frekuensi. Nah, frekuensi, the number of time of particle experience a complete compression refaction cycle in 1 second. Nah, tadi sudah disinggung ya, bahwa frekuensi ini adalah berapa banyak terjadinya kompresi dan refaction, berapa banyak terjadinya pemampatan dan peregangan molekul pada suatu medium yang dilewati oleh ultrason. Ini dalam satuan detik, dalam 1 detik. Nah, kalau 1 MHz berarti ada 1 juta Hz. Artinya ada pemampatan dan peregangan molekul pada suatu medium sebanyak 1 juta kali. Nah, seperti ini untuk rumusnya. Frekuensi sama dengan propagation speed, kecepatan rambat gelombang ultrason dibagi dengan panjang gelombangnya. Nah, sehingga frekuensi dan panjang gelombang ini saling berkaitan. Nah, semakin kecil panjang gelombang, maka semakin besar frekuensi. Semakin besar panjang gelombang, maka semakin kecil frekuensinya. Nah, sini panjang gelombang ini sebagai pembaginya, sehingga menentukan nilai dari frekuensi. Berbanding terbalik, semakin panjang gelombang, maka semakin kecil frekuensinya. Sebaliknya, semakin kecil panjang gelombang, semakin pendek panjang gelombang, maka semakin tinggi frekuensi. Selanjutnya, propagation speed ini adalah kecepatan rambat gelombang suara pada suatu medium. Kemarin kita juga sudah menyinggung bahwa gelombang suara akan lebih cepat merambat pada suatu medium yang mempunyai kerapatan molekul yang rapat, yang molekul-molekul pada suatu mediumnya rapat. Semakin rapat, semakin cepat gelombang suara itu akan merambat. Nah, dikatakan di sini, propagation speed velocity is the maximum speed which an acoustic wave can move through a medium. Depends on medium. Satuannya adalah unitnya, satuannya adalah meter per sekon. Nah, dikatakan di sini bahwa kecepatan rambat gelombang suara ini dipengaruhi suatu mediumnya. Nah, medium apa yang dirambati oleh gelombang suara ini? Semakin rapat molekul pada suatu medium, maka semakin cepat pula lah kecepatan rambat. Semakin renggang molekul pada suatu medium, maka semakin lambat kecepatan rambat gelombang suaranya. Nah, kecepatan gelombang suara ini satuannya adalah meter per sekon. Nah, sehingga dikatakan lagi di bawahnya, propagation speed is greater in solid, liquid, and gases. And then gases. Nah, ini sehingga dikatakan bahwa kecepatan lambat gelombang suara ini akan lebih cepat. Yang paling cepat adalah pada medium yang solid, medium benda padat, di mana molekul pada medium benda padat ini sangat rapat, sehingga kecepatan lambat gelombang suara ini yang paling cepat. Selanjutnya yang kedua pada cairan, dan yang paling lambat adalah pada medium gases, pada gas, pada udara. Nah, kecepatan lambatnya yang paling lambat pada gas, pada udara. Selanjutnya, the propagation speed is constant for a given medium. If the frequency increase, the wavelength will decrease, vice versa. Nah, katakan lagi di sini bahwa kecepatan rambat gelombang suara pada suatu medium ini nilainya konstan, tetap. Artinya apa, Pak? Artinya ketika gelombang suara ini, katakanlah kecepatan gelombang suara, rambat gelombang suara ini terjadi pada, dipaparkan pada otot misal. Pada otot misal kecepatan rambat gelombang suaranya adalah di sini 1585 meter per sekon misal. Nah, kecepatan rambat gelombang suara 1585 meter per sekon pada jaringan otot ini relatif menetap, relatif konstan. Nah, the propagation speed is constant for a given medium. Kecepatannya konstan. Baik itu frekuensinya 1 ataupun yang 3 MHz,
sama-sama kecepatan rambat gelombang suaranya sama-sama 1585 meter per sekon ketika dipaparkan pada jaringan otot. Sehingga kecepatan gelombang suara ini tidak dipengaruhi oleh frekuensi. Baik frekuensi 1 MHz ataukah frekuensi 3 MHz, ketika melewati jaringan otot, maka kecepatannya sama. Yang berbeda adalah panjang gelombang. Dikatakan di sini, ketika frekuensi tinggi, frekuensinya ditingkatkan, maka panjang gelombangnya akan memendek, akan turun. Dan sebaliknya. Nah, di sini kemarin juga sudah ya, bahwa setiap medium mempunyai kerapatannya masing-masing sehingga mempengaruhi kecepatan rambat gelombang suara. Nah, ini panjang gelombang, wavelength. Nah, jadi berbanding terbalik dengan apa? Dengan frekuensi. Semakin tinggi frekuensi, maka panjang gelombangnya semakin pendek. Semakin rendah frekuensi, maka panjang gelombangnya semakin panjang. Berbanding terbalik antara panjang gelombang dan frekuensi. Nah, dikatakan di sini, wavelength is the distance between two equivalent point on the waveform in the particular medium. Panjang gelombang ini diukur dari arus puncak menuju ke puncak seperti ini. Ini panjang gelombang, atau arus yang paling bawah dengan kurva yang bawah. Ini adalah panjang gelombang. Kemudian with a velocity of propagation speed, ini dengan kecepatan gelombang suara 1540 meter per sekon, maka panjang gelombang pada frekuensi 1 MHz, panjang gelombangnya 1,54. Pada frekuensi 2 MHz, panjang gelombangnya 0,77 mm. Pada frekuensi gelombang ultrasound 3 MHz, panjang gelombangnya 0,51 mm. Semakin tinggi frekuensi yang digunakan, semakin pendek panjang gelombangnya. Semakin rendah frekuensi yang digunakan, semakin panjang gelombangnya. Nah, ini mungkin kalau saya gambarkan seperti ini. Nah, misal ini untuk ultrasound, ada 2 ultrasound misal. Ini ultrasound yang 3 MHz dan yang 1 MHz. Maka yang 3 MHz ini gelombangnya lebih rapat, misalnya seperti ini ya, dibandingkan yang 1 MHz. Nah, misalnya seperti ini. Nah, panjang gelombang diukur dari puncak ekuivalen, nah, puncak yang sama tingginya. Boleh di atas, boleh di bawah sini. Terserah saja panjang gelombangnya. Nah, kalau kita lihat di sini, panjang gelombang 1 MHz ini lebih panjang daripada yang 3 MHz. Nah, 3 MHz kan cuma di sini saja. Nah, ini panjang gelombangnya. Nah, sehingga semakin rendah frekuensi, maka semakin panjang gelombangnya. Semakin tinggi frekuensi, maka semakin pendek. Semakin pendek apa? Panjang gelombangnya. Nah, kalau kemarin juga disinggung bahwa semakin tinggi frekuensi, maka kecenderungan gelombang suara ini akan resiko untuk dipantulkan semakin banyak. Nah, ini dipantulkan ya. Nah, kalau yang dipantulkan ini semakin banyak, maka yang diteruskan semakin sedikit. Sedangkan frekuensi yang rendah seperti 1 MHz, maka gelombang ultrasound yang dipantulkan semakin sedikit. Kalau yang dipantulkan sedikit, maka yang diteruskan menjadi lebih banyak. Nah, sehingga mengapa yang 1 MHz ini lebih dalam penetrasinya dibandingkan yang 3 MHz. Nah, oke, kita kembali lagi ke PPT.
Nah, sehingga pada kecepatan rambat gelombang suara 1540 meter per sekon, penggunaan 1 MHz, ini panjang gelombangnya 1,54 mm. Semakin tinggi frekuensi yang digunakan, maka semakin pendeklah panjang gelombangnya. Nah, ini berarti 1540 dibagi 1 juta Hz, yaitu 1,54 mm. Nah, 1540 meter per sekon dibagi 2 juta Hz, hasilnya 0,77 mm, dan seterusnya. Nah, sehingga semakin tinggi frekuensi, semakin pendek panjang gelombangnya. Nah, ada perbandingan terbalik antara frekuensi dan panjang gelombang. Selanjutnya, acoustic impedance. Nah, acoustic impedance ini dikatakan di sini, acoustic impedance describe how much resistance an ultrasound beam encounters as it passes through a tissue. Nah, ini acoustic impedance ini dideskripsikan sebagai tahanan gelombang ultrasound pada suatu medium. Tahanan gelombang ultrasound pada suatu medium. Nah, ketika ada gelombang ultrasound, gelombang suara yang melewati suatu medium, maka mempunyai dua resiko. Resiko apa? Resiko untuk dipantulkan dan yang diteruskan. Ada resiko dipantulkan, ada resiko diteruskan. Nah, resiko yang dipantulkan atau yang tidak diteruskan, mengapa ada gelombang suara yang tidak diteruskan? Karena pada suatu medium tersebut ada tahanannya. Nah, disebut sebagai acoustic impedance. Sehingga gelombang ultrasound ketika melewati suatu medium, ada gelombang ultrasound yang diteruskan dan ada gelombang ultrasound yang tidak diteruskan. Nah, mengapa tidak diteruskan gelombang ultrasoundnya? Karena pada medium yang dilewati gelombang ultrasound tersebut ada tahanan akustiknya. Ada tahanan akustiknya. Tahanan akustik mempunyai rumus seperti ini. Tahanan akustik sama dengan density, kerapatan molekul pada suatu medium, dikalikan dengan kecepatan rambat gelombang suara pada medium tersebut. Nah, acoustic impedance ini memiliki formula, memiliki rumus. Acoustic impedance, tahanan akustik sama dengan density atau kerapatan molekul pada suatu medium dikali dengan nilai kecepatan rambat gelombang suara pada medium tersebut. Nah, sehingga ditemukan ini pada otot, maka acoustic impedance-nya densitas kerapatan molekul pada medium otot dikalikan dengan kecepatan rambat gelombang suara pada otot, maka dihasilkan acoustic impedance 1,7 kali 10⁻⁶. Ini nilai acoustic impedance pada jaringan otot. Karena setiap medium mempunyai kerapatan molekul atau densitas yang berbeda-beda dan juga memiliki kecepatan rambat gelombang suara yang berbeda-beda, sehingga nilai acoustic impedance pada setiap medium juga berbeda-beda. Nah, ini contohnya di tabel sini kita bisa melihat ada medium di mana setiap medium dia memiliki kerapatan molekul atau densitas yang berbeda-beda. Di mana setiap medium memiliki kecepatan rambat gelombang suara yang berbeda-beda. Di mana setiap medium mempunyai tahanan akustik yang berbeda-beda. Semakin rapat suatu densitas pada suatu medium, maka semakin cepat pula lah kecepatan rambat gelombang suaranya. Dan semakin tinggi pula lah acoustic impedance, tahanan akustiknya. Sehingga semakin rapat suatu medium, maka semakin tinggi tahanan akustiknya. Nah, contohnya, misal ada ada dosen yang mengajar pada satu kelas. Suara dosen ini bisa didengar di kelas lain, tapi suaranya kecil karena kelas ini dihalangi oleh tembok. Tembok ini kan kerapatan molekulnya sangat rapat ya, sehingga suara dosen dari kelas sebelah
ini suaranya rendah, kualitas suaranya rendah, kuatnya suara rendah ketika didengarkan di kelas sebelah. Karena adanya tembok. Tembok ini kerapatan molekulnya sangat rapat dibandingkan udara. Nah, sehingga banyak energi gelombang suara dari dosen kelas sebelah yang dipantulkan ke dalam kelasnya dibandingkan diteruskan ke kelas sebelahnya. Nah, kalau temboknya kita ganti triplek misal, triplek ini berarti kan molekulnya lebih renggang daripada tembok, maka kecenderungan suara dosen ini dari kelas sebelah akan terdengar di kelas sebelahnya lagi, lebih tinggi dibandingkan pembatasnya adalah tembok. Maka triplek ini mempunyai resiko untuk keluarnya atau ditransmisikannya suara dosen dari kelas sebelah. Nah, ini contohnya. Sehingga semakin rapat molekul pada suatu medium, maka semakin rendah gelombang suara yang diteruskan karena semakin tingginya tahanan akustik. Selanjutnya refraction. Refraction ini adalah pembiasan. Nah, refraction ini adalah pembiasan. Gelombang suara ketika melewati suatu medium, ini digambarkan melewati dua medium, maka gelombang suara tersebut memiliki dua resiko ya tadi ya. Ada resiko dia gelombang suara ini dipantulkan, ada resiko gelombang suara ini akan diteruskan. Saya ulangi, gelombang suara ketika melewati suatu medium, maka gelombang suara ini akan mempunyai dua resiko. Pertama, resiko dipantulkan. Yang kedua, resiko untuk diteruskan. Nah, gelombang suara yang diteruskan mempunyai dua resiko pula. Gelombang suara yang diteruskan mempunyai dua resiko. Resiko untuk diteruskan sejajar seperti ini, ataukah resiko diteruskan tapi dibiaskan. Nah, ini kan kalau diteruskan dibiaskan ini seperti membengkok itu ya. Nah, sehingga bukan cahaya saja yang dibiaskan ketika melewati suatu medium, tetapi juga suara. Nah, kalau cahaya kan biasanya kalau kita lihat contohnya adalah ketika ada sedotan dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, maka kita melihat sedotan itu seperti bengkok, itu dibiaskan. Begitu juga dengan gelombang suara. Ketika melewati suatu medium, ada dua medium yang mempunyai perbedaan kerapatan gelombang suara. Kalau kerapatan molekul, maka gelombang suara tersebut yang diteruskan mempunyai resiko untuk dibiaskan. Nah, sekarang kita lihat di gambar ini bahwa ketika gelombang ini diteruskan mempunyai dua resiko, dibiaskan atau langsung sejajar diteruskan. Nah, ketika dibiaskan, ketika gelombang suara ini dibiaskan mendekati garis tengah ini, mendekati sumbu Y ini, maka pembiasan ini mengindikasikan bahwa kecepatan rambat gelombang suara pada medium pertama lebih cepat daripada kecepatan rambat gelombang suara pada medium kedua. Sehingga pembiasannya, refraksinya cenderung mendekati garis tengah sumbu Y. Kebalikannya, ketika kecepatan gelombang suara lebih cepat pada medium kedua dibandingkan kecepatan gelombang suara pada medium pertama, maka pembiasannya atau refraksinya menjauhi dari garis tengah, menjauhi dari sumbu Y. Nah, artinya semakin besarlah derajat pembiasannya. Nah, di sini kan digambarkan ada medium pertama dan medium kedua. Kalau jika di medium pertama ini molekulnya lebih rapat dibandingkan molekul pada medium kedua, artinya kecepatan rambat gelombang suara pada medium pertama ini lebih cepat dibandingkan kecepatan rambat suara pada medium kedua. Hal ini menyebabkan pembiasan atau refraksi mendekati garis tengah sumbu Y ini. Sebaliknya, jika kerapatan gelombang
kerapatan molekul pada medium pertama ini lebih rapat dibandingkan kerapatan molekul pada medium pertama, maka mengartikan bahwa kecepatan rambat gelombang suara pada medium kedua lebih cepat dibandingkan kecepatan gelombang suara pada medium pertama. Sehingga kemungkinan pembiasannya menjauhi garis tengah atau sumbu Y. Sehingga derajat pembiasannya menjadi lebih lebar dibandingkan pembiasan ketika kecepatan lambat gelombang suaranya lebih cepat di medium pertama dibandingkan medium kedua. Ini derajat pembiasannya sedikit sempit dibandingkan yang di sini. Ketika kecepatan rambat gelombang suara antara medium pertama dan kedua ini sama, relatif sama, atau dapat diartikan kerapatan molekul pada medium pertama dan kedua ini relatif kerapatannya sama, sehingga kecepatan rambat gelombang suara pada medium pertama dan kedua relatif sama, maka cenderung tidak dibiaskan, langsung diteruskan. Nah, derajat pembiasan ini bisa kita ketahui dengan menggunakan rumus ini. Sin I, nilai sinus pada insiden datangnya gelombang suara berapa derajat, dibagi dengan kecepatan pada medium pertama sama dengan sinus pada refraction, sudut yang dibentuk oleh refraksi, sudut yang dibentuk oleh pembiasan, dibagi dengan kecepatan pada medium kedua. Ini akan ditemukan berapakah derajat pembiasannya, berapakah derajat refraksinya ketika melewati suatu medium. Nah, ini ada tugas, silahkan untuk dikerjakan. Ini dikatakan jika ada gelombang suara yang kemudian dia melewati lemak membentuk 45 derajat terhadap otot, nanti terhadap medium yang kedua, berapakah derajat yang direfraksikan pada jaringan otot jika diketahui densitas atau kerapatan pada molekul pada lemak adalah 925 kg per meter kubik dengan akustik impedans atau tahanan akustik 1,34 kali 10⁻⁶. Dan juga diketahui densitas atau kerapatan molekul pada jaringan otot seperti ini, dan akustik impedansnya pada jaringan otot 1,70 kali 10⁻⁶. Nah, silahkan dicari, belajar untuk mengetahui berapakah derajat yang dibiaskan pada otot. Selanjutnya reflection. Reflection ini berarti yang dipantulkan. Nah, tadi kan berarti ada gelombang suara ketika dia melewati suatu medium mempunyai potensi, mempunyai resiko untuk dipantulkan dan diteruskan. Nah, yang dipantulkan kalau derajatnya berapa derajatnya? Yang dipantulkan ini derajatnya berapa luas derajatnya ini selalu sama dengan gelombang suara dia datang. Nah, sehingga kita tidak akan mencari berapa derajat gelombang yang dipantulkan. Pada reflection pemantulan ini yang dicari adalah kuatnya gelombang suara. Nah, ketika gelombang suara melewati suatu medium, maka gelombang suara ini mempunyai dua risiko, dipantulkan dan diteruskan. Gelombang suara yang dipantulkan ini berapa kekuatannya? Sehingga kita akan mencari berapakah intensitas kuatnya gelombang suara yang dipantulkan. Nah, katakan di sini, at the boundary between media of different acoustic impedance, some of the wave energy is reflected and some is transmitted. Nah, tadi sudah ya bahwa ketika suatu gelombang akustik, gelombang suara ini melewati suatu medium, maka mempunyai dua resiko, dua potensi untuk dipantulkan atau ditransmisikan atau diteruskan. Dikatakan lagi, the greater the difference in acoustic impedance between the two media, the greater the reflection and the smaller the transmission. Nah, dikatakan lagi, semakin tinggi tahanan akustik pada suatu medium tersebut, maka
semakin tinggi pula gelombang ultrason yang akan atau gelombang suara yang akan dipantulkan dibandingkan yang diteruskan. Nah, contohnya tadi adalah pembatas tembok pada kelas. Semakin rapat molekul yang digunakan untuk membatasi kelas, seperti tembok, maka kecenderungan suara yang dihasilkan oleh suatu kelas tersebut akan cenderung dipantulkan. Lebih banyak yang dipantulkan daripada yang diteruskan. Sebaliknya, ketika temboknya diganti dengan triplek misal, maka kecenderungan yang dipantulkan, gelombang suara yang dipantulkan jauh lebih sedikit dibandingkan medium tembok. Nah, sehingga kerapatan medium ini sangat mempengaruhi dari kuatnya gelombang yang dipantulkan. Sehingga ketika gelombang suara ini terpapar oleh tembok yang kerapatan molekulnya lebih rapat daripada udara, maka gelombang suara ini akan cenderung banyak yang dipantulkan. Sehingga dikatakan di sini semakin berbeda kedua medium yang dilewati oleh gelombang suara, maka semakin besarlah pantulan dari kuatnya gelombang suara. Semakin berbeda kerapatan molekul pada dua medium yang dilewati gelombang ultrason, maka semakin besar yang dipantulkan. Kalau semakin besar yang dipantulkan, maka semakin sedikit yang diteruskan. Selanjutnya, the intensity reflection coefficient IRC is defined as the ratio of the intensity of the reflected wave relative to the incident wave. Nah, untuk mencari berapa kuatnya gelombang suara yang dipantulkan, kita bisa menggunakan rumus reflection coefficient atau intensity reflection coefficient seperti ini. Sehingga kita akan menemukan berapa persen gelombang suara, kuatnya gelombang suara yang dipantulkan. Dengan menggunakan rumus IRC atau Intensity Reflection Coefficient. Nah, rumusnya seperti ini. Nah, Z ini adalah acoustic impedance, yaitu acoustic impedance pada medium kedua dikurangi acoustic impedance pada medium pertama dibagi dengan acoustic impedance pada medium kedua ditambah acoustic impedance pada medium pertama, kemudian dikuadratkan. Ini akan dihasilkan berapa persen kuatnya gelombang suara yang dipantulkan. Praktis ketika kita tahu berapa kuatnya gelombang suara yang dipantulkan, maka kita akan tahu berapa gelombang suara yang diteruskan. Nah, sehingga kita bisa menggunakan rumus kuatnya gelombang suara yang diteruskan dengan intensity transmission coefficient. Rumusnya adalah 1 dikurangi IRC, dikurangi dengan refleksinya. Jadi gampangannya, ketika gelombang suara melewati suatu medium yang dipantulkan 80%, maka praktis ketika kita tahu berapa yang dipantulkan, misalnya yang dipantulkan adalah 80%, maka praktis kita akan tahu berapa yang diteruskan. Kalau yang dipantulkan 80%, maka yang diteruskan adalah 20% dari total 100%. Nah, seperti itu ya. Nah, sehingga ketika kita tahu berapa persen kuatnya gelombang suara yang dipantulkan, praktis kita akan tahu berapa persen kuatnya gelombang suara yang diteruskan. Nah, ini ada tugas lagi, nanti silahkan dikerjakan. Nah, ini ketika gelombang suara dengan kuatnya gelombang suara 1,5 watt per cm persegi, ketika gelombang suara dengan kekuatan 1,5 watt per cm persegi ini melewati lemak dan otot, diketahui pada lemak dan otot ini mempunyai kerapatan molekul dan kecepatan kerambat gelombang suara yang berbeda-beda antara lemak dan otot, maka berapa watt per cm persegi, berapa kuat gelombang suara yang dipantulkan dari 1,5 watt per cm persegi, dan berapa kuat gelombang suara yang diteruskan dalam satuan watt per cm persegi. Nah, silahkan dicari, dikerjakan.
Kemudian attenuation. Nah, apa itu attenuation? Attenuation is the reduction of the sound beam's amplitude and intensity as it travel through a medium. Nah, attenuation ini merupakan pengurangan atau penurunan kuatnya gelombang suara ketika melewati medium. Tentu saja, setiap medium mempunyai tahanan akustiknya masing-masing. Nah, sehingga attenuation ini adalah penurunan kuatnya gelombang suara ketika melewati suatu medium. Contoh paling gampang adalah ketika seseorang menjauhi sumber bunyi, maka kuatnya bunyi atau kuatnya intensitas kualitas dari bunyi tersebut akan semakin rendah diterima oleh orang yang menjauhi sumber bunyi. Mengapa demikian? Karena ketika gelombang suara ini semakin jauh dari kita dari sumber bunyi, maka gelombang suara ini akan melewati medium yang jauh juga. Sehingga banyak sekali tahanan impedans pada medium yang jauh tadi. Sehingga gelombang suara yang sampai kepada seseorang yang menjauhi gelombang bunyi ini kualitas suaranya ini akan rendah. Sebaliknya, semakin kita dekat dengan sumber bunyi, maka kualitas intensitas kuatnya gelombang suara ini semakin tinggi. Nah, sehingga semakin kita menjauhi sumber bunyi, maka semakin rendah pula lah kekuatan sumber bunyi tersebut. Kalau kita aplikasikan pada penggunaan ultrasound terapi pada suatu jaringan tubuh manusia, maka semakin dalam jaringan tubuh yang akan kita terapi, maka akan semakin kecil gelombang ultrasound yang sampai pada jaringan tersebut. Sebaliknya, semakin di permukaan jaringan tersebut tidak terlalu dalam jaringan tersebut, maka paparan gelombang ultrasound ini semakin tinggi. Sehingga sangat bergantung dari kedalaman jaringan. Semakin dalam jaringan yang dituju oleh gelombang ultrasound, maka semakin beresiko berkurangnya gelombang ultrasound sampai pada jaringan tersebut. Ini disebut sebagai attenuation, pengurangan dari kuatnya gelombang ultrasound. Nah, adapun rumus untuk mencari berapa penurunan dari kuatnya gelombang ultrasound pada jarak tertentu, pada kedalaman jaringan tertentu, ini adalah attenuation dengan satuan desibel sama dengan attenuation coefficient. Attenuation coefficient ini adalah nilai 0,5 desibel. Attenuation coefficient 0,5 desibel ini adalah attenuation coefficient pada jaringan tubuh manusia. Rata-rata nilai attenuation coefficient pada jaringan tubuh manusia, yaitu nilainya adalah 0,5 desibel. Berbeda pada nilai rata-rata pada besi. Berbeda. Pada rata-rata jaringan tubuh manusia, nilai attenuation coefficient-nya adalah 0,5 desibel. Sehingga attenuation, penurunan kuatnya gelombang suara, penurunan kuatnya gelombang ultrasound, sama dengan nilai attenuation coefficient jaringan, yaitu 0,5 desibel, dikalikan dari distan, kedalaman jaringan, dikalikan dengan frekuensi ultrasound yang digunakan. Nah, kemarin kan frekuensi ultrasound yang sering digunakan adalah 1 dan 3 MHz. Sehingga kalau kita aplikasikan akan seperti ini. Nah, misal ketika menggunakan frekuensi ultrasound 3 MHz dengan setting intensitas atau kuatnya gelombang ultrasound 1,5 watt per cm persegi, diaplikasikan pada kedalaman jaringan 4 cm. Kedalaman jaringan 4 cm. Maka attenuation-nya adalah nilai attenuation coefficient jaringan 0,5 dikalikan dengan kedalaman jaringan yang dituju
dikalikan dengan frekuensi yang digunakan, maka ini akan keluar nilai attenuation-nya adalah 6 desibel. 6 desibel kemudian dikonversi nilai desibel ini menjadi presentasi dengan cara menghitung value of decibel. Value of decibel rumusnya adalah 10 pangkat min desibel per 10. Sehingga kalau tadi ketemu 6 desibel, kita konversi menjadi persen, maka 10 pangkat min 6 desibel dibagi 10. Maka akan ketemu nilai 0,251 atau muncul nilai 25%. Artinya, ketika kita menggunakan ultrasound dengan frekuensi 3 MHz, kuatnya gelombang 1,5 watt per cm persegi pada kedalaman 4 cm akan tersisa 25% dari 1,5 watt per cm persegi. Jadi min 6 tersisa 25%. Pada kedalaman 4 cm, kuatnya gelombang ultrasound yang 1,5 watt per cm persegi ini akan tersisa 25%. Pada kedalaman 4 cm. Nah, sehingga kita akan masukkan ke rumus final intensity, intensitas akhir pada kedalaman 4 cm sama dengan incident intensity, intensitas awal pada alat dikalikan dengan presentasi. Presentasi yang dihasilkan dari attenuation. Sehingga 1,5 watt per cm persegi pada alat yang dikeluarkan oleh alat ultrasound dikalikan dengan presentasi attenuation 25%, maka pada kedalaman 4 cm akan tersisa intensitas 0,38 watt per cm persegi. Nah, sehingga ketika kita menggunakan ultrasound dengan frekuensi 3 MHz, kuatnya gelombang ultrasound pada alat kita setting 1,5 watt per cm persegi, maka pada kedalaman jaringan 4 cm intensitas kuatnya gelombang ultrasound 1,5 watt per cm persegi ini akan tersisa pada 4 cm adalah 0,38 watt per cm persegi. Nah, sehingga kalau kita gambarkan, misal ini adalah ultrasound. Nah, ultrasound ini melewati suatu medium. Nah, medium yang dilewati di sini kan ada dua ya. Medium yang kita lewati sini kan ada dua ya. Kita menerapi otot atau lemaknya dengan menggunakan ultrasound ini. Nah, kita menerapi ototnya. Nah, sehingga gelombang ultrasound yang dikeluarkan oleh alat ultrasound ini akan melewati dua medium. Ada medium apa? Ada medium lemak. Ini lemak. Dan ada medium otot. Nah, ketika gelombang ultrasound ini melewati, karena kita menerapi ototnya, bukan kita terapi lemaknya, maka di atas otot itu ada lemak. Nah, sehingga ketika gelombang ultrasound ini diaplikasikan, dipaparkan pada jaringan tubuh pasien, maka gelombang ultrasound ini akan melewati lemak dulu, baru dia akan sampai ke otot. Karena pada setiap medium ada tahanan dari akustik, ada tahanan akustik, maka kuatnya gelombang ultrasound yang digunakan ini akan ada penurunan kuatnya gelombang ultrasound ketika sampai ke otot. Tadi dicontohkan penggunaan ultrasound dengan 3 MHz, frekuensi 3 MHz, dan disetting kekuatan intensitas kuatnya gelombang ultrasound adalah 1,5 watt per cm persegi, maka pada kedalaman 4 cm, kedalaman otot, lemaknya tebalnya 4 cm, kedalaman ototnya 4 cm, maka dari 1,5 watt per cm persegi ini, ketika melewati kedalaman otot 4 cm karena ketebalan lemaknya 4 cm, akan tersisa 0,38 watt per cm persegi. Nah, sehingga ketika gelombang ultrasound melewati suatu medium, di medium tersebut ada tahanan akustiknya, maka kuatnya gelombang ultrasound ini akan menurun tergantung dari medium yang dilewati dan kedalaman dari medium tersebut. Nah, sehingga yang tadi kuatnya pada alat 1,5 watt per cm persegi, sekarang pada otot
akan tersampaikan hanya 0,38 watt per centimeter persegi. Ada penurunan, pengurangan, reduksi dari kuatnya gelombang ultrason di awal insiden, sehingga terakhirnya adalah ada final intensitas atau intensitas akhir pada jaringan yang dituju. Ini pasti akan lebih rendah daripada awal atau intensitas awalnya pada alat. Penurunan, pengurangan, reduksi dari kuatnya intensitas ini dinamakan sebagai attenuation. Ya, kita kembali lagi. Selanjutnya, power and intensity. Nah, the ultrasound power and the intensity of the ultrasound beam are not identical. Nah, sebelumnya kita sudah membahas bahwa antara power dan intensitas ini berbeda. Kalau power satuannya watt, kalau intensity satuannya watt per centimeter persegi. Nah, sehingga intensity ini satuannya watt per centimeter persegi. Ketika nanti menemukan alat ultrason yang sudah lama, yang satuannya masih watt, maka kita perlu mencari mengkonversi power tadi menjadi intensity. Karena dalam melakukan dosimetri aplikasi ultrason, kita menggunakan intensity bukan power. Sehingga ketika kita menggunakan modalitas ultrason yang hanya menggunakan power satuannya watt, maka kita harus bagi nilai berapa wattnya itu dengan nilai era atau luas bahan piezoelektrik yang digunakan pada ultrason tersebut, sehingga akan ketemu berapa intensitinya dalam satuan watt per centimeter persegi. Nah, pada intensity nanti kita akan mengenal spatial peak intensity dan spatial average intensity. Sebelumnya kita juga sudah membahas adanya BNR, beam non-uniformity ratio, adanya perbandingan antara kuatnya gelombang suara puncak dan kuatnya gelombang suara rata-rata. Nah, ini kemarin ya, ada beam non-uniformity ratio, ada kuatnya gelombang suara puncak perbandingan kuatnya gelombang suara puncak dan kuatnya gelombang suara rata-rata. Nah, ada spatial peak dan spatial average intensity. Nah, ada yang dinamakan sebagai spatial average temporal peak dan ada yang dinamakan sebagai spatial average temporal average. Nah, kalau spatial average temporal peak ini disebut sebagai SATP, singkat sebagai SATP, ini adalah arus puncak. Sedangkan spatial average temporal average adalah arus kuatnya gelombang suara rata-rata. Nah, SATP dan SATA pada penggunaan mode continuous ini sama nilainya. Tapi SATP dan SATA pada penggunaan mode pulse ini nilainya berbeda. Nah, oke, seperti apa itu? Nah, ini saya gambarkan. Pada katakanlah penggunaan ultrason mode continuous, berarti dari awal sampai akhir ada gelombang ultrasonnya terus dari awal sampai akhir terapi. Nah, maka ketika intensitas yang saya gunakan adalah 1 watt per centimeter persegi, ini 0 watt per centimeter persegi kalau di sini ya, kalau di sini berarti 1 watt per centimeter persegi. Ketika kuatnya gelombang ultrason yang saya gunakan adalah 1 watt per centimeter persegi, maka arus puncaknya di sini adalah 1 watt per centimeter persegi. SATP-nya 1 watt per centimeter persegi. Nah, SATA-nya juga sama 1 watt per centimeter persegi. Sehingga pada kondisi continuous nilai SATP dan SATA ini sama. SATP-nya 1 watt, SATA-nya juga 1 watt per centimeter persegi ketika menggunakan ultrason mode continuous. Berbeda pada penggunaan ultrason mode pulse. Nah, mode pulse bisa seperti ini. Ada fase di mana gelombang ultrasonnya ada atau on, ada fase di mana gelombang ultrasonnya off. Nah, ini fase on-nya, ada fase off-nya juga. Nah,
Misal saya gunakan fase on-nya ini hanya 20%. 20% fase on. Yang 80% fasenya adalah 80%. Ini adalah fase off, tidak adanya gelombang ultrason. Nah, ketika kita menggunakan duty cycle fase on 20%, maka ketika kita menggunakan kekuatan gelombang suara ini adalah 1 watt per cm persegi, maka SATP-nya sama 1 watt. 1 watt per cm persegi. Tapi SATA-nya berbeda. SATA-nya, spatial average temporal average, kuatnya gelombang ultrason rata-rata, dia di bawahnya. Ini SATA-nya. Mengapa demikian? Karena ada fase pembaginya, yaitu fase off, di mana tidak adanya gelombang ultrason, ada fase off, sehingga ada pembaginya. Nah, ini mengapa nilai SATA pada penggunaan ultrason pulse lebih rendah dibandingkan nilai SATP-nya. Kalau yang digunakan duty cycle-nya adalah 20%, di mana fase on-nya hanya 20%, maka SATA-nya berapa? Nah, SATA sama dengan SATP dikali duty cycle. Nah, SATP-nya tadi 1 watt per cm persegi, kita kalikan 20%, maka nilai SATA-nya rata-ratanya adalah 0,2 watt per cm persegi. Sehingga bisa dikatakan dengan penggunaan pengaturan intensitas 1 watt per cm persegi menggunakan duty cycle 20%, maka kuatnya gelombang suara yang dikeluarkan transducer adalah 0,2 watt per cm persegi. Nah, silahkan dipelajari, dibolak-balik lagi videonya biar lebih tahu. Kemudian saya ilustrasikan lagi. Nah, saya ilustrasikan dengan alatnya biar lebih gampang. Ini alat ultrason. Nah, kemudian ini ada transducernya. Nah, ada transducer seperti ini. Misal saya gunakan continuous tadi ya. Saya gunakan mode continuous. Intensitasnya berapa tadi continuous? Saya gunakan 1 watt per cm persegi. Nah, continuous ini kan berarti dari awal sampai akhir ada gelombang ultrason, alias tidak ada fase off. Fasenya on terus dari awal sampai akhir terapi. Maka SATP pada alat 1 watt per cm persegi, kuatnya gelombang suara yang dikeluarkan oleh transducer juga sama. SATA-nya juga sama. Karena tidak ada fase off-nya. Sama-sama 1 watt per cm persegi. Sehingga pada kondisi continuous, penggunaan mode ultrason continuous, SATP dan SATA nilainya sama. Nilainya sama. Sebaliknya, pada penggunaan pulse, ada alat dan kemudian ini ada transducernya. Ini transducernya ya. Pada penggunaan ultrason pulse ada fase on dan off, ada fase di mana ada gelombang ultrason dan ada fase di mana tidak ada gelombang ultrason. Ketika intensitasnya saya gunakan pada alat ini adalah 1 watt per cm persegi, dengan pulse kan berarti ada fase on dan off ya. Dengan duty cycle 20%, maka kuatnya gelombang suara yang dikeluarkan transducer hanya 0,2 watt per cm persegi. Nah, dengan kata lain, bahwa SATP pada alat 1 watt per cm persegi jauh lebih tinggi daripada SATA gelombang ultrason yang dikeluarkan pada transducer, karena ada potongan diskon 20%. Keluarnya cuma 20%. Nah, sehingga dari 1 watt menjadi 0,2 watt per cm persegi yang dikeluarkan oleh transducer. Nah, karena adanya duty cycle 20%, sehingga SATP lebih tinggi daripada SATA pada penggunaan ultrason pulse. Nah, oke. Nah, oke, saya kira materi kita sampai di sini dulu.
Nah, kita akan berlanjut pada materi selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.